Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan buat model slick back dari customer gue yang rambutnya udah dipanjangin selama 2 tahun. Jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe channel ini ya guys. Nah, jadi sekarang rambutnya akan gue basahin dulu semua biar lebih enak untuk ngepartingnya. Setelah gue ngerasa cukup untuk membasahinnya, sekarang gue akan masuk ke tahap parting. Biar gue lebih enak untuk misahin rambut bagian atas dan rambut bagian samping. Jadi karena rambut ini udah gondrong banget, mau gak mau gue tetap harus pakai kuncirannya dia dulu untuk ngikat si rambut atasnya biar gak kecampur sama rambut samping. Karena kalau pakai jepitan itu masih suka ada rambut yang turun-turun gitu guys. Setelah gue selesai ngeparting, sekarang gue akan masuk ke tahap pemotongan. Di sini gue nggak akan langsung pakai ukuran, jadi gue pakai sisir dulu dengan kayak model kayak overcomb gitu, tapi nggak langsung dari tipis untuk membantai bagian-bagian yang gue rasa panjang banget, biar dia kayak lebih pendek dulu gitu aja, sampai kayak gue ngerasa cukup untuk gue masuk ke tahap ukuran. Karena kalau gue langsung pakai ukuran dari awal tuh kayak suka ngelawan aja mesinnya, kayak nggak enak aja gitu. Setelah rata semua, barulah gue masuk pakai ukuran sepatu lah ya istilahnya. Di sini gue pakai sepatu ukuran nomor 6 karena emang gue pengen buat tuh rambutnya biar nggak sampingnya tipis-tipis banget gitu. Jadi bagian sampingnya itu masih kayak yang tebel tapi nggak yang kayak tipis-tipis nge-fade gitu lah. Karena kan ini rambut dari gondrong banget. Kalau gue buat langsung kayak nge-fade gitu kayak gue kurang enak aja gitu. Kayak gue pengen bikin model tuh yang emang wah enak lah dilihatnya gitu, tanpa harus tipis. Jadi kayak klimis tuh nggak harus tipis lah. Jadi kayak gitu. Di sini gue coba buat ngeratain dulu semuanya sampai bener-bener rata dan sampai bener-bener enak lah gue ngelihatnya. Baru gue masuk ke step berikutnya. Sekarang gue masuk di tahap overcomb. Di sini gue buat ngeratain rambut-rambut bagian atasnya, bawahnya yang masih keluar-keluar atau yang masih nggak kena dari sepatu, biar lebih kayak rata aja gitu. Biar lebih enak, dilihatnya juga lebih enak. Karena kan kayak gue gregetan aja kadang kalau ngeliat rambut-rambut masih ada yang keluar-keluar, masih ada yang kayak rada aneh gitu aja. Jadi gue usahain buat ngovercomb dulu semuanya biar lebih enak. Setelah itu barulah gue trap nih samping-sampingnya, bagian-bagian atasnya, sampingnya yang gue rasa masih tebel banget. Jadi gue harus ngetrapin dulu biar semua lebih kayak tipis gitu aja. Jadi kayak lebih berbentuk lah, polanya lebih enak untuk bagian samping, belakang. Setelah gue ngerasa cukup untuk bagian trapnya, sekarang kita mulai ke bagian atas. Karena kayak gue ngerasa bagian sampingnya tuh udah cukup. Di sini gue basahin lagi rambutnya dulu karena tadi pasti udah ada yang mulai kering gitu. Jadi kayak nggak enak lagi aja untuk main-main guntingnya.
gue biasain ngambil kayak dari poni gitu dulu, biar gue kayak bisa ngukur dulu aja bagian poninya biar nggak miskom. Bayangin boy, rambutnya di sini panjang banget, yang dipotong pun pasti deg-degan ini. Jadi kayak kita mulai dikit-dikit, dikit-dikit, jadi kayak saling apa ya, konsultasi lah, bukan konsultasi juga gitu, saling memutuskan lah pengennya di bagian mana, sepanjang apa, biar nggak kependekan, biar nggak kepanjangan juga. Jadi sambil nanya-nanya dulu pengennya semana, sepanjang apa. Barulah setelah poni gue masuk ke belakangnya, gue tarik-tarikin bagian-bagian belakangnya sampai kayak emang rata gitu ibaratnya bagian atasnya. Karena di sini gue udah gregetan banget sama bagian sampingnya, jadi mau nggak mau untuk bagian samping harus gue potong dulu biar nggak ganggu waktu gue lagi mau ngeratain bagian atas. Jadi untuk bagian samping gue potong nggak yang sampai pendek banget sampai batas atasnya, tapi kayak lebih ke sekira-kiranya aja lah gitu. Menurut kalian masing-masing atau kayak gimana? Jadi kalau udah dipotong itu kayak lebih enak aja buat ngebagi ke belakangnya, senyamannya kalian masing-masing gitu. Sekarang gue akan nge-trap bagian atasnya biar nggak terlalu tebel banget. Karena kan emang nih rambut dari gondrong panjang, jadi atas pasti tebel begitu. Jadi gue coba untuk nipisin sedikit demi sedikit biar nggak terlalu tebel banget, jadi nggak aneh aja dilihatnya. Jadi gue ngeratain dulu bagian kanan sama kiri, depan belakangnya, kayak lebih gue apa ya, pasin aja lah bentuk-bentukannya gitu biar lebih enak. Setelah itu gue coba untuk keringin rambutnya biar gue lebih ngerasa sama atau enggak gitu antara basah sama keringnya. Karena kebanyakan rambut posisi basah itu bagus-bagus aja, tapi pas kering kita nggak tahu bab kayak gimana, megarnya gimana, ngembangnya kayak apa. Jadi di sini gue coba untuk keringin dulu semua bagian rambutnya sampai gue bener-bener tahu ngembangnya itu semana gitu. Dan setelah gue dapat bentukan apa yang gue mau, di sini gue lihat-lihat lagi untuk tahap finishing. Jadi pas keringnya bagian yang masih ngembang, bagian yang masih keluar-keluar, bagian yang masih rada aneh, di sini coba kita masuk ke tahap finishing lagi buat kelarin lagi biar lebih enak dilihat lagi, biar lebih nyaman di mata kita lagi lah ibaratnya. Dan kita masuk ke tahap outline. Jadi bagian-bagian outline situ gue lebih suka di bagian natural gitu ya guys. Jadi kayak gue gak suka terlalu yang kaku banget. Jadi kayak lebih ke apa ya, 90 derajat tapi gak yang terlalu sudut gitulah. Jadi sedikit tetap tumpul gitu untuk bagian ujungnya. Kalau terlalu siku kayak gue ngerasa aneh aja. Jadi kayak gue lebih buat ke arah natural untuk bagian depan, samping, atas kuping sama bagian belakangnya gitu guys.
sekarang kita hampir masuk di tahap akhir, dimana gue pasti nunjukin kaca ke customer gue biar dia bisa lihat bagian belakangnya, bagian sampingnya, bagian atas belakangnya, dan seluruh part-part bagian yang rambut yang gak bisa dia lihat. Itu sebelum masuk ke tahap pencucian rambut. Dan setelah rambutnya gue cuci, sekarang gue masuk ke tahap akhir, styling. Gue keringin lagi semuanya, gue bentukin lagi polanya, gue atur lagi sisirannya mau kayak gimana. Habis itu untuk pomade terserah kalian. Ada yang suka water base, oil base, clay, wax atau apapun itulah. Di sini gue pakein water base karena posisinya lagi pengen yang kayak ya nyantai-nyantai aja lah. Karena kalau oil base itu kayak terlalu susah, bukannya susah ya, kadang orang males aja gitu untuk ngilanginnya. Kalau water kayak lebih simple aja, sorenya dia mau mandi pun rambut udah hilang gitu. Dan begitulah kira-kira hasilnya. Kurang lebihnya bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Untuk kritik dan saran atau apapun itu bisa ditulis di kolom komentar juga. Jangan lupa buat like, share, comment, and subscribe ya guys.